Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memantau kawasan objek wisata Pantai Panjang, di mana kemarin sekitar bulan puasa, mungkin sekitar 3 minggu yang lalu diberikan kapal penumpang, kapal wisata untuk kawasan wisata Pantai Panjang oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Semoga beliau dirahmati Allah dan sukses menjalankan amanat rakyat. Dan inilah kapalnya ya. Ini ternyata sisa-sisa banjir di tahun bukan di tahun ya, di bulan Januari 2024 masih menyisakan agak banjir juga nih. Ini pantai ini sangat indah, fasilitasnya bagus, cuma ada satu kelemahannya itu ya, mungkin tokoh-tokoh adat, masyarakat di Tanjung Tanah, khususnya kawasan wisata Pantai Panjang ini, supaya bisa terhidupi masyarakat dengan wisatanya ya, ini jalan itu ada yang ngurus karakter perkampungan itu di sana ya, itu di situ. Jadi memang kalau jalan bisa mobil, cuman satu mobil, ketika nyampe di tengah, ini yang parah. Mau mundur ke belakang susah, maju ke depan susah. Cuma itu. Yang kedua, ini nanti ya kita sambung lagi masalah jalan. Ini keindahannya, ini kapal tadi kelihatan ya. Ini masyarakat meskipun alami ya banjir yang tidak begitu parah, air masih tergenang, tapi antusias masyarakat untuk pergi ke kawasan ini untuk naik kapal begitu tinggi ya. Tapi sepertinya yang lewat ke sini ini diatur, karena kalau tidak ambruk juga nih jembatan ini ke dermaga ya. Ini penumpang, nah, ini ada yang antri, ada yang keluar, jadi begitu. Nah, ini kehidupan mereka di sini, persawahan, perkebunan dan nelayan ya, untuk mencari ikan danau, segala jenis ikan air ada di sini. Ini penampakannya nih ya, ini masih banjir nih, kita lihat nih. Nah, tidak begitu parah, masih bisa lah ya, masih bisa nih. Nah, ini mobil kan jadi mobil tuh masuk bisa, tapi memang harus tahu kondisinya. Kalau mau pergi pagi-pagi, jadi kita harus masuk pagi kan, harus keluar mungkin di atas jam 11, jam 12 atau sore. Nah, ini jalan di sisi kanan ya, lurus nih kan. Nah, ini nanti kita akan sorot juga lah. Nih.
ini samping kanan jalan, tapi nanti kita akan komen di sana. Nanti kita mengarahkan drone kita ke arah jalan sampai ke perkampungan. Nah, memang pariwisata itu memang harus kita yang memiliki, masyarakat memiliki, sehingga sampah-sampah yang tergenang ini harusnya segera cepat dibersihkan. Jadi kita tidak hanya mengambil uang retribusi saja, jadi kebersihan juga mesti dijaga, karena pariwisata itu terdiri dari sabta pesona, ya, bersih, aman. Di situ kunci pariwisata itu, ya, di samping kesejukan. Nah, ini harusnya. Nah, ini sampah-sampah ini, ya. Jadi memang perlu sinergisitas tokoh adat, tokoh ulama, para pemuda harus sama-sama membangun, karena di sini kan banyak dampak positif kegiatan pariwisata ini dari segi ekonomi. Nah, di sini, nah ini kita sorot jalan ini. Ini jalan ini bisa masuk, ya, tapi satu jalur. Nah, ini kan kecil nih. Jadi tidak bisa untuk 2 mobil. Nah, sekarang bagaimana alternatif jika kita berada di tengah jalan itu, mobil pun bisa berlawanan arah. Ya, itu kondisi. Yang kedua, saya lihat di sini, ya, saat kita ngedrone itu memang banyak juga lah ini, apa namanya itu, misalkan peternak kerbau, sapi, itu dibuat jalurnya berbeda sehingga orang masuk, kotoran sapi tidak kena ke roda motor dan tidak menciptakan bau. Nah, di situ itu yang perlu kita ingatkan selalu, dan itu harus bersama-sama, masyarakat, tokoh, semua elemen masyarakat di situ harus punya rasa cinta terhadap aset mereka. Nah, di dekat jalan-jalan ini kan bisa juga untuk jual souvenir, ya, cendera mata kayak gitu. Ini karena mereka juga berdampingan dengan pantai indah nih, berbeda kecamatan tapi, ya, ini setelah kita ngedrone ini di pantai indah di Kota Petai, dari titik ini ke Pantai Panjang itu dari hasil drone 1,6 km, jadi 1,5 kilo ini jaraknya. Nah, itu jadi sama-sama kita menciptakan iklim, ya, persaingan secara kompetitif. Kelebihan Pantai Indah ini ada satu nih, mobil bisa masuk ke dalam dan tidak khawatir terhadap arus berlawanan arah. Tapi kalau Pantai Panjang itu memang agak mikir kita ketika kita berada di tengah. Nah, apakah kita harus mundur, apakah kita harus maju, itu